Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas mengenai hukum bacaan untuk huruf nun, sukun atau tanwin. Ini bahasan yang paling banyak dibahas dalam bahasan-bahasan ilmu tajwid. Ya, walaupun sebelumnya kita membahas mengenai pertemuan dua huruf. Dan nun adalah salah satu bagian dari pertemuan dua huruf. Nanti masih ada kajian-kajian lain tentang pertemuan dua huruf, walaupun tidak sedominan nun. Nah, dalam huruf nun sukun, nun sukun atau nun sukun ini pelafalannya bisa disamakan atau ada simbol pelafalan nun sukun, namun tidak berupa nun secara dohir, tapi berupa tanwin, gitu ya. Tapi pelafalannya adalah pelafalan nun sukun. Nah, nun sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya, ini terjadi beberapa hal, terjadi beberapa perubahan atau kaidah-kaidah ya. Tentunya asal mula bacaan semuanya adalah idhar. Asal mula bacaan semuanya adalah idhar. Namun di nun sukun ini kita akan melihat nun akan dibaca idhar atau jelas ketika bertemu dengan huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Masih ingat huruf halqi ada 6 huruf, aha, aha, kogo. Nah itu maka nun akan dibaca dengan. Sebelumnya kita bahas bahwa hukum hanya ada idhar dan idgham. Ya, nun pun mempunyai idgham karena berlaku untuk semua huruf. Idgham di dalam nun ada dua macam, yaitu idgham yang disertai gunnah. Jadi nanti nun bertemu dengan huruf yang lain maka dibacanya harus ada gunnah. Gunnah keluar dari rongga hidung. Ya kan? Al-khaisum yang keluar gunnah hurufnya, ya gitu kan? Dan semua huruf kecuali nun tasjid, mim tasjid, nun sukun atau tanwin selain bertemu. Aha, aha, khogolaro. Aha, ahanya ada di sini, khogolaronya ada di sini. Karena khogolaro bila guna. Dia idgham tapi tidak digunakan. Sedangkan yang guna dibaca guna ada. Tapi ada juga yang dibaca guna tapi tidak masuk atau tidak, namanya tidak idgham tapi dibaca guna, yaitu nanti kita ke ikhfa. Makanya kan non tasjid, mim tasjid, nun sukun atau tanwin selain ketemu huruf halki dibaca idhar dan lam ro dibaca idgham tapi bila guna karena tidak ada guna. Nah, lainnya dibaca guna. Berarti ini dibaca guna, ini dibaca guna, yang ini dibaca guna. Masih ingat dengan bacaan guna? Guna dibaca di rongga hidung, ditahan 2 harokat. Ya kan, ditahan 1, 2, gitu ya. Ya contoh, in harus ditahan 2 harokat. Tidak boleh tidak ditahan. Oke, itu ya. Jadi non nanti idghamnya ada bigunah, ada bila gunah. Idgham artinya kemarin idgham, rumus idgham adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berikutnya. Nah, jadi dimasukkan huruf sukun ke dalam huruf berikutnya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam huruf ya, nun, mim, waw, lam, ro. Ya. Tapi ada idgham kamil atau idgham nakis. Yang ini adalah yang kamil yang di sini. Yang ini nanti nakis ya. Ini bisa jadi nakis. Mimma ini kamil juga kalau keseluruhannya. Yang ini yang nakis. Ya. Nah, itu dari nun untuk yang idgham. Nah, yang selain idgham ada iklab. Iklab itu artinya menukar. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka nunnya ditukar. Ditukar jadi apa? Ditukar jadi mim. Tapi disertai gunah. Iya, kan yang nggak disertai gunah hanya ini dan ini saja, 2 saja. Yang lain ini disertai gunah. Jadi min ba'di jadi mim ba'di, mim ba'di. Nah, ada yang disertai furjah, ada sela dan ada juga yang enggak. Nah, selebihnya
huruf yang lain ini kan huruf halki ya, nun, min, wawu, lam, ro, dan ba. Selebihnya maka kita sebut sebagai ikhfa. Ikhfa artinya apa? Ikhfa artinya samar. Jadi nunnya dibaca samar, masih ada nunnya, tapi samar. Nah, kemudian disertai gunnah, disertai dengan gunnah, ada dengungan. Hanya ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kalau nggak dibagi ya sudahlah, dia ikhfa. Kadang-kadang disebut juga dengan ikhfa hakiki, ikhfa yang benar, karena nanti ada ikhfa safawi, ikhfanya mim. Ikhfanya mim pun disebut ikhfa safawi. Seperti itu ya. Nah, ikhfa di sini dibagi 3, yaitu ikhfa ab'ad, ikhfa ausad, dan ikhfa akrob. Maksudnya apa? Ikhfa ab'ad itu karena hurufnya jauh dari nun. Nah, ikhfa akrob itu hurufnya dekat dengan nun. Kenapa ini dekat dengan nun? Kenapa ini jauh dengan nun? Pertama, lihat makhraj nun. Ada di ujung lidah, ketemu langit-langit atas. Nah, ini semua ada di ujung lidah kan ini. Ya, dan dia ketemu gusi. Berarti dia dekat, karena langit-langit atas dengan gusi dekat. Sedangkan kof dan kaf ini jauh karena berada di pangkal lidah. Sedangkan ini nggak masuk ikhfa, dia berada di tenggorokan. Nah, selain itu dia ausat atau jaraknya sedang. Jadi ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa abad. Seperti itu. Itu hukum bacaan nun. Ya. Nah, kalau kita lihat dasar Al-Jazari, maka hukum bacaan nun hanya sedikit. Idharun idghamun fa qalbun ikhfa wa inda harfil halki adhir. Ya. Ada idhar, ada idgham, ada iklab, ada qalb, ada ikhfa. Jadi ada idhar, ada ini. Dan di dalam huruf halki, dan ketika nun bertemu huruf halki maka dia diidharkan. Nah, ini hukum nun di dalam al-jazari. Di dalam tufah, wal awwalul idharu qabla ahrufi lil halki situn rutibat fal ta'rifi hamzun wa haun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Di sini disebutkan masalah idharnya, nanti masalah ikhfa'nya dan iklabnya di bait yang lain ya. Sini bait idhar. Ya, itu mengenai nun. Nah, nanti setelah idhar nun hanyalah idhar halki. Ya, dibaca jelas. Ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf halki, maka dibaca jelas nunnya. Man amana min hadin alimun hakim. Nah, itu dibaca jelas. Ini idhar dibaca jelas, sudah jelas. Kita lewat, kita masih ingat fantasin ya, rumus idhar 3T, tidak memantul, tidak ditahan, dan tidak memanjang, lembutkan saja. Nah, kenapa idharnya seperti ini? Ini sebenarnya untuk idharnya nun. Kalau idhar dalam arti semua ya idharnya kol-kola harus memantul, idharnya mat harus ya semua dibaca idhar. Nah, untuk idgham itu tadi udah dijelaskan, ini bait jajarinya ya, buat ghim dan idgham kan fil lami warra, dalam lam dan ro, la bi gunnatin lazim, tanpa gunnah, wa adghiman dan idgham kan bi gunnah dengan mudah bi yuminu, pada huruf yuminu, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Tadi ada di tabel ya, ini jazarinya. Kemudian untuk tufah, wasani idghamun bisitatin atat fiyar muluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah bil lami warra summa karriran. Nah, itu untuk bait di Al-Jazari. Kita cukupkan untuk segmen ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya.